Halo sahabat langit hitam, malam ini kita akan mengupas sebuah kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Cerita ini tentang seorang pemuda bernama Ihsan yang nekat kabur dari rumah karena cintanya tak direstui orang tua. Namun, pelariannya justru membawanya ke sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan. Kampung Bunian, desa gaib yang hanya muncul untuk orang-orang terpilih. Awalnya terlihat indah, tapi di balik keindahannya tersimpan misteri mengerikan yang membuat Ihsan tak pernah sama lagi. Apakah ia berhasil keluar? Atau justru terperangkap selamanya di dunia tak kasat mata? Simak kisah lengkapnya, dan jangan lupa subscribe Langit Hitam agar tidak ketinggalan cerita mistis lainnya. Langit malam itu tampak muram. Awan hitam menggantung rendah seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Angin berembus kencang, membuat dedaunan bergeremisik bagai bisikan yang menakutkan. Ihsan berlari tanpa menors ke belakang. Keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun udara malam menusuk tulang. Ia baru saja meninggalkan rumah setelah pertengkaran hebat dengan ayahnya, hanya karena cintanya pada seorang gadis bernama Rani tidak mendapat restu. Hatinya hancur berkeping-keping. Semua impian untuk membangun hidup bersama Rani sirna dalam sekejap. Dengan membawa sebuah ransel kecil dan sisa uang seadanya, Ihsan memutuskan kabur. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Yang penting, menjauh sejauh mungkin dari rumah dan semua larangan yang mengekangnya. Ia ingin bebas, meski harus mengorbankan segalanya. Jalan setapak di pinggir hutan menjadi pilihannya. Ia yakin tak ada yang akan mencari ke sini malam-malam begini. Udara semakin dingin, namun semangatnya mengalahkan rasa takut. Ia terus melangkah meski pepohonan semakin rapat, bayangan gelap menelan semua cahaya bulan. Sesekali terdengar suara aneh di kejauhan, seperti suara gamelan samar-samar bercampur suara tawa perempuan. Ihsan berhenti sejenak, matanya mencari sumber suara itu. Tapi yang ia lihat hanya kegelapan hutan yang kian mencekam. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, jantungnya berdetak lebih cepat. Langkahnya kembali cepat. Tapi entah kenapa, jalan setapak yang tadi ia lewati terasa berbeda. Pohon-pohon yang tadi tampak biasa, kini seolah bercahaya redup kehijauan. Aroma bunga tercium samar, padahal ia tahu di hutan ini tak ada kebun bunga. Udara yang dingin tadi mendadak hangat, seperti ada hembusan angin dari dunia lain. Semakin jauh ia berjalan, suara gamelan tadi makin jelas. Kali ini disertai suara orang-orang bercakap, tawa anak kecil, bahkan bau harum masakan. Ihsan mengerutkan kening. Apa di dalam hutan ini ada perkampungan, pikirnya. Tapi sejak kecil ia tahu kawasan ini terkenal angker dan tak pernah ada penduduk yang tinggal di dalamnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia melangkah lebih dalam, melewati semak belukar yang entah mengapa terasa mudah ditembus. Saat ranting terakhir ia singkirkan, pemandangan di depannya membuat mulutnya ternganga. Sebuah kampung indah membentang, diterangi cahaya temaram yang tak berasal dari listrik atau api. Rumah-rumah panggung berjajar rapi, terbuat dari kayu berukir dengan atap ijuk yang berkilau. Di jalanan, terlihat orang-orang berwajah teduh berjalan dengan pakaian adat yang bersih dan indah. Anak-anak berlari sambil tertawa, wanita-wanita cantik menenteng kendi emas, dan laki-laki tampak ramah sambil menunduk hormat ketika berpapasan. Langit di atas kampung itu bukan lagi hitam kelam, melainkan keemasan bercampur kabut tipis, seperti senja yang tak pernah usai. Ihsan berdiri terpaku. Seluruh tubuhnya merinding, tapi entah kenapa hatinya justru merasa tenang. Semua beban, semua rasa sakit karena cinta yang tak direstui mendadak sirna. Yang ada hanyalah rasa kagum dan damai. Seakan ia telah menemukan surga yang hilang. Seorang anak kecil tiba-tiba mendekatinya. Wajahnya bersih, senyumnya manis, matanya berkilat seperti bintang. "Ayo masuk, Kak. Semua sudah menunggu," ucapnya dengan suara lembut yang terdengar aneh, seolah menggema. Ihsan bingung. "Menunggu siapa? Aku bahkan tidak kenal siapapun di sini," jawabnya suaranya bergetar. Anak itu hanya tersenyum lalu memegang tangannya. Sentuhan kecil itu membuat tubuh Ihsan terasa ringan seperti melayang. Dan tanpa sadar, ia melangkah mengikuti bocah itu masuk lebih jauh ke dalam kampung yang semakin lama semakin memikat pandangan matanya.
Ia tidak tahu, langkahnya malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah dunia yang akan mengikatnya selamanya. Malam itu, angin hutan berhembus lebih kencang dari biasanya. Ihsan berdiri termangu di tepi jalan tanah yang membawanya entah kemana. Ia yakin benar bahwa beberapa jam lalu ia masih berada di jalan setapak yang dilaluinya siang tadi. Namun kini, semua tampak berbeda. Tidak ada lagi tanda-tanda manusia, tidak ada lampu rumah warga, bahkan suara jangkrik pun terasa hilang digantikan dengan bisikan-bisikan samar yang entah berasal dari mana. Jantungnya berdegup lebih cepat, seolah ada yang mengawasinya dari balik rimbun pepohonan. Langkah kakinya terasa berat, namun ia memaksa diri untuk terus berjalan. Dalam pikirannya hanya ada satu keinginan, menemukan jalan keluar dari hutan yang seperti tak berujung ini. Sesekali ia berhenti, menoleh ke belakang, namun bayangan jalan yang tadi dilewatinya lenyap begitu saja. Seakan setiap langkah yang ia ambil menghapus jejak sebelumnya. Ihsan mulai menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat cahaya samar seperti lampu pelita. Hatinya sedikit lega. Ia berlari kecil menuju cahaya itu, berharap menemukan pondok atau rumah warga yang bisa memberinya petunjuk jalan. Namun, semakin ia mendekat, cahaya itu seakan menjauh, menuntunnya semakin jauh ke dalam hutan. Rasa takut mulai merambati pikirannya, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk keluar dari kegelapan jauh lebih kuat. Ketika akhirnya ia sampai di tempat cahaya itu bersinar, Ihsan tertegun. Di hadapannya berdiri sebuah gapura kayu tua, dipenuhi ukiran aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di balik gapura itu, terbentang jalan berbatu yang tampak bersih dan teratur, seolah-olah bukan bagian dari hutan yang gelap tadi. Di kejauhan, ia melihat deretan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi, dihiasi lampion-lampion berpendar cahaya keemasan. Hatinya bergetar, antara takjub dan takut. Ia melangkah pelan memasuki gapura itu. Begitu kakinya melewati ambang batas, udara di sekitarnya berubah hangat, aroma bunga-bunga wangi tercium, dan suara gamelan samar terdengar entah dari mana. Semua tampak terlalu indah, terlalu tenang untuk sebuah hutan di pedalaman Kalimantan. Ihsan menelan ludah. Apa ini kampung? Gumamnya pelan, tapi tak ada jawaban. Saat ia menelusuri jalan berbatu itu, matanya terus menatap rumah-rumah yang tampak bersih dan megah, meski terbuat dari kayu. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah kenyataan bahwa kampung itu sepi. Tidak ada satupun orang yang terlihat, padahal lampu-lampu menyala terang, pintu rumah terbuka, bahkan ada panci berisi air mendidih di salah satu dapur yang terlihat dari celah jendela. Tiba-tiba, dari sudut mata, ia menangkap bayangan kecil berlari melintasi jalan. Ihsan segera menoleh. Di sana, berdiri seorang anak kecil, mengenakan baju tradisional yang warnanya begitu mencolok. Anak itu menatap Ihsan tanpa ekspresi, lalu berbalik dan berlari ke arah gang sempit di antara dua rumah. Tanpa berpikir panjang, Ihsan mengejarnya. Ia berharap ada manusia di tempat ini yang bisa ia mintai tolong. Namun, ketika ia sampai di ujung gang, anak itu lenyap. Yang ada hanyalah halaman luas dengan sebuah pohon besar di tengahnya. Dari balik pohon itu terdengar suara tawa kecil, seperti suara anak-anak bermain petak umpet. Ihsan merinding. Ia berusaha memanggil, "Hei, kamu di mana? Aku butuh bantuan." Tapi tak ada jawaban, selain suara tawa yang semakin menjauh. Langit mulai berubah warna menjadi jingga, meski ia yakin seharusnya malam semakin larut. Udara yang tadinya hangat kini menjadi aneh, seperti campuran dingin dan lembab yang menusuk kulit. Ihsan mulai berpikir untuk kembali, tapi ketika ia menoleh ke belakang, gapura tempat ia masuk tadi tidak lagi ada. Yang tampak hanyalah deretan rumah yang entah sejak kapan berdiri lebih rapat, menutup semua jalan keluar. Ia berjalan lagi, mencoba cari jalur lain, namun setiap kali berbelok, ia kembali ke halaman yang sama dengan pohon besar itu. Perasaan panik mulai menguasai pikirannya. Ia sadar, ia terjebak di tempat yang bukan milik dunia manusia. Saat ia terduduk lemas di bawah pohon, suara halus terdengar di telinganya, begitu dekat, padahal tak ada siapapun di sekitar. Suara itu berkata, "Kau telah memilih jalan ini, dan tak akan ada kembali." Suara itu begitu dingin, membuat seluruh tubuh Ihsan menggigil. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara gamelan yang semakin keras.
diiringi bisikan-bisikan yang tak ia mengerti. Perlahan, satu persatu lampion menyala lebih terang, seolah memanggilnya untuk datang lebih dalam. Ihsan berdiri dengan tubuh bergemetar, mencoba melangkah menjauhi suara itu, tapi kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Dalam ketakutan yang semakin dalam, ia berlari tanpa arah. Jalan yang ia lalui berubah-ubah, kadang seperti jalan desa, kadang seperti jalan setapak hutan. Namun anehnya, ia selalu kembali ke halaman dengan pohon besar itu. Pada saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik pohon itu berdiri sosok perempuan berwajah pucat mengenakan kebaya kuning keemasan, tersenyum dengan mata yang tak berkedip menatapnya. Pagi itu, sinar matahari yang menembus celah-celah pepohonan terasa berbeda. Udara yang Ihsan hirup seolah mengandung aroma manis bercampur tanah basah. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang semalam ia lalui, berharap menemukan jejak atau tanda keluar dari hutan. Namun semakin jauh ia melangkah, jalanan terasa tidak asing sekaligus asing. Setiap pohon seakan menyerupai satu sama lain, menipu penglihatannya. Langkah Ihsan semakin ragu ketika mendengar suara sayup-sayup seperti percakapan orang ramai di kejauhan. Hatinya berdebar, rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Ia memutuskan mengikuti arah suara itu. Beberapa menit kemudian, matanya menangkap bayangan rumah-rumah panggung yang tersusun rapi, tampak bersih dan indah. Anehnya, atap rumah terbuat dari anyaman daun yang berkilau, seakan memantulkan cahaya sendiri. Alhamdulillah, ada kampung, gumamnya lega. Namun kelegaan itu tak bertahan lama. Semakin jauh ia melangkah, suara riuh tadi tiba-tiba lenyap, berganti keheningan yang menusuk telinga. Ihsan berdiri di depan rumah pertama, mencoba memanggil, tapi tidak ada satupun jawaban. Semua pintu tertutup, meski di halaman ada peralatan masak dan pakaian tergantung seperti habis dipakai. Ia menelusuri gang kecil kampung itu, matanya terus mengamati setiap sudut. Ada lesung yang masih berisi padi, ada tungku dengan bara merah menyala, seolah baru saja digunakan memasak. Kenapa tidak ada orang? Pikirnya bingung. Rasa ngeri mulai menjalari tubuhnya ketika merasakan udara di sekitarnya semakin dingin meski matahari sedang terik. Ihsan berhenti di sebuah lapangan kecil di tengah kampung. Ada pohon besar berdiri menjulang di sana. Akar-akar besarnya menjalar ke tanah seperti ular raksasa. Dari balik pohon itu, ia merasakan tatapan tajam. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Hanya ada bayangan samar yang bergerak cepat di sudut matanya. Assalamualaikum. Suaranya bergetar, berusaha menenangkan diri. Lagi-lagi hening. Namun kali ini, terdengar suara seperti bisikan yang entah dari mana asalnya. Bisikan itu begitu dekat, seperti ada di belakang telinganya. Kenapa kau masuk kemari? Suara itu lembut, tetapi menimbulkan rasa dingin menjalar ke tulang. Ihsan memutar tubuh dengan cepat, namun tidak ada siapapun. Ia mundur beberapa langkah, lalu hampir tersandung akar pohon. Saat menoleh ke bawah, matanya membelalak. Akar itu bergerak perlahan, seperti hewan hidup yang mencari mangsa. Tanpa pikir panjang, ia berlari, meninggalkan lapangan itu. Nafasnya terengah-engah, dadanya seperti akan pecah. Ia terus berlari hingga menemukan rumah yang pintunya terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam. Ruangan itu sederhana, dengan lantah kayu licin mengkilat. Ada aroma wangi bunga bercampur kayu cendana. Di sudut ruangan, tergantung kain putih yang berkilauan. Ihsan mencoba mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara langkah kaki dari belakang. Perlahan, ia menoleh. Sesosok perempuan berdiri di ambang pintu. Wajahnya ayu, mengenakan kebaya putih, rambut panjang tergerai, kulitnya pucat bersinar. Senyumnya lembut, tapi mata itu, mata yang terlalu hitam, terlalu dalam hingga membuat Ihsan ingin berlari, tapi kakinya terasa lumpuh.
Kau tersesat? Suaranya halus, nyaris seperti bisikan. Ihsan coba berbicara, namun suaranya tak keluar. Hanya anggukan lemah yang bisa ia lakukan. Perempuan itu melangkah mendekat, gerakannya seperti melayang, tanpa suara. Ia berdiri tepat di hadapan Ihsan, menatap dalam seakan membaca isi hatinya. Kau tidak seharusnya berada di sini, tapi mungkin ini takdir. Kalimat itu membuat Ihsan merinding. Takdir? Maksudnya apa? Pikir Ihsan. Namun belum sempat ia bertanya, perempuan itu memegang tangannya. Sentuhannya dingin seperti air sumur di malam hari, namun ada rasa tenang yang aneh menjalar. Ikut aku, ucapnya pelan. Tanpa sadar Ihsan menuruti langkah perempuan itu meninggalkan rumah tersebut. Ia dibawa melewati jalan kecil di balik deretan rumah yang sebelumnya tidak ia lihat. Jalan itu menuju sebuah tempat yang terlihat seperti istana kecil, berdinding bambu anyaman berlapis cahaya samar. Saat melangkah masuk, Ihsan merasa tubuhnya semakin ringan, seperti melayang. Suara-suara mulai terdengar lagi. Kali ini bukan sekedar bisikan, tapi lantunan nada yang indah, seperti suara gamelan yang dimainkan di kejauhan. Di depan bangunan itu, perempuan tadi berhenti. Ia menoleh, tatapan matanya kini berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa Ihsan jelaskan, campuran antara keindahan dan ancaman. Mulai sekarang, kau tidak boleh menoleh ke belakang, karena jika kau melakukannya, kau tidak akan kembali lagi. Ihsan menelan ludah, kata-kata itu menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun lidahnya keluh. Di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang besar dan berbahaya sedang menantinya di balik pintu itu. Namun yang paling membuatnya takut, ia merasa pintu itu seperti mulut raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. Hening malam menyelimuti desa misterius itu. Angin berembus pelan, membawa aroma wangi bunga yang tak dikenal. Ihsan duduk di tepi balai kayu, menatap rembulan yang menggantung redup di langit. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sejak sore tadi, ia mendengar suara seperti tabuhan gendang dari arah perbukitan. Semakin larut, bunyi itu kian jelas, berpadu dengan lantunan melodi yang menghipnotis. Ihsan merasa seperti ada panggilan yang mengajaknya mendekat. Lelaki itu mencoba mengusir rasa penasaran. Tetapi langkah kakinya justru bergerak mengikuti alunan itu. Jalan setapak yang ia lalui terasa dingin. Rerumputan yang sebelumnya hijau, kini tampak memantulkan cahaya samar kehijauan. Semakin jauh melangkah, udara makin berat, seolah setiap nafas harus dipaksa. Pohon-pohon di sekelilingnya terlihat berputar pelan, meski angin tak bertiup kencang. Ketika sampai di sebuah lapangan luas yang dipenuhi cahaya temaram, Ihsan membeku. Di hadapannya, puluhan sosok berpakaian putih berkumpul melingkar. Mereka menunduk sambil melantunkan mantra yang terdengar seperti bisikan angin. Tak satu pun menoleh ke arah Ihsan, seolah keberadaannya tak disadari. Namun dada Ihsan terasa bergetar, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menyeretnya masuk ke dalam lingkaran. Di tengah lingkaran itu, berdiri seorang perempuan berparas menawan. Wajahnya bersinar lembut, tetapi matanya menancarkan sorot yang sulit dijelaskan. Gaun putih yang dikenakannya memanjang hingga menyapu tanah, dihiasi sulur emas berkilau. Perempuan itu mengangkat sebuah kendi kuno. Dari dalamnya keluar asap tipis berwarna biru. Aroma dupa bercampur bunga menyesakkan dada Ihsan. Ia ingin berbalik dan lari, tetapi kakinya terpaku seakan menancap di tanah. Tiba-tiba, dentuman gong terdengar dari arah hutan. Suara itu menghentak, membuat tanah di bawah kaki Ihsan bergetar halus. Para sosok putih itu serentak menengadah. Mata mereka memantulkan cahaya rembulan dengan kilatan aneh. Perlahan mereka mulai menari.
Gerakan tubuhnya begitu sinkron, seolah mengikuti irama yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Ihsan menyadari sesuatu. Ini bukan sekedar tarian. Ini sebuah ritual. Dalam kepanikannya, Ihsan mencoba menjerit, tetapi suaranya lenyap begitu saja, seakan ditelan udara. Ia menutup mata, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun ketika kelopak matanya kembali terbuka, ia mendapati dirinya berada di tengah lingkaran. Para penari berhenti, menatapnya bersamaan. Senyum mereka merekah, tetapi senyum itu lebih menyeramkan daripada amarah. Mata mereka bersinar hijau, pupilnya memanjang seperti mata kucing. Perempuan bergaun putih maju mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan cahaya yang melayang-layang di udara. Ia menyentuh bahu Ihsan, dan seketika tubuh Ihsan terasa kaku, tak bisa digerakkan. "Kau bukan orang sembarangan yang tersesat di sini," bisiknya dengan suara yang lembut namun menusuk. "Kau datang membawa luka. Luka itu menarik kami." Tubuh Ihsan bergetar hebat, bukan karena hawa dingin, melainkan karena ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Perempuan itu memejamkan mata, lalu menempelkan dahinya ke dahi Ihsan. Seketika pandangan Ihsan berputar. Ia melihat kilasan masa lalu, saat ia bertengkar dengan ayahnya, saat ia memutuskan kabur demi cintanya, hingga detik ia tersesat di hutan. Semua terlihat jelas, seolah diputar ulang di depan mata. Ketika pandangan itu sirna, Ihsan mendengar suara lantang menggema. Bukan dari mulut perempuan itu, melainkan dari seluruh penjuru hutan. Ia harus menjalani ritual pengikat. Suara itu bergemuruh, membuat bulu kuduk Ihsan berdiri. Para sosok putih kembali menari. Kali ini lebih cepat, seolah menyambut perintah itu. Asap biru kian tebal membentuk simbol-simbol aneh di udara. Ihsan merasa tubuhnya melayang perlahan. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tak pernah keluar. Tangan-tangan dingin meraihnya, mengangkatnya tinggi, lalu menurunkannya di altar batu yang dipenuhi bunga putih. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Nafasnya memburu, keringat dingin mengucur deras. Perempuan bergaun putih mengambil sebilah pisau tipis yang ujungnya berkilat aneh. Bukan untuk menusuk, tapi untuk menggambar simbol di udara. Simbol itu bercahaya, jatuh tepat di dahi Ihsan, menimbulkan rasa panas yang luar biasa. Ia menjerit dalam hati, tetapi tubuhnya tetap terkunci. Pandangannya mulai kabur, namun samar-samar ia mendengar bisikan terakhir dari perempuan itu. "Mulai malam ini, kau bukan lagi manusia yang sama." Saat semua gelap menelannya, Ihsan merasakan sesuatu meresap ke dalam dirinya. Sebuah energi dingin, berat, dan menyesakkan. Lalu hening. Hanya detak jantungnya yang terdengar seperti dentuman jauh. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal pasti, jalan untuk kembali semakin tertutup. Langit hitam pekat ketika Ihsan berdiri di tepi jalan tanah yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Angin malam berhembus membawa aroma bunga hutan yang aneh, menyesakkan paru-paru. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing, hanya senyap yang memekakkan telinga. Ihsan menyadari satu hal. Ia bukan lagi berada di jalur yang sama seperti sore tadi. Kakinya yang lelah seperti tertuntun oleh kekuatan tak terlihat menuju sebuah kawasan yang tidak terjamah manusia. Di depan, berdiri gerbang kayu tua dengan ukiran asing yang memancarkan cahaya samar. Tulisan pada ukiran itu berkelip seperti nyala lilin yang ditiup angin. Tak bisa ia pahami.
Perlahan ia mendekat, menatap sekeliling, namun yang terlihat hanyalah kabut tebal menyelimuti setiap sudut. Pohon-pohon berjajar rapat seperti prajurit bisu yang menjaga rahasia besar. Ketika tangannya menyentuh permukaan gerbang, rasa dingin menusuk tulang. Seketika tanah di bawah kakinya bergetar halus, dan dari balik kabut, samar-samar terdengar suara gamelan berpadu dengan lantunan tembang merdu yang mengalun sayup. Suara itu terdengar memanggil namanya. Ihsan menahan napas, jantungnya berpacu kencang seakan hendak meledak. Tanpa sadar, ia melangkah melewati gerbang itu. Sekejap mata, pemandangan berubah drastis. Hutan yang gelap kini menjelma menjadi sebuah perkampungan indah yang tak masuk akal. Rumah-rumah panggung berjajar rapi, diterangi lentera emas yang bersinar redup. Udara terasa hangat dan dipenuhi aroma bunga kenanga bercampur harum dupa. Di jalan setapak yang memantulkan cahaya bagai kaca, tampak sosok-sosok manusia berjalan perlahan. Wajah mereka menunduk, mengenakan pakaian tradisional yang mewah. Kain sutra berkilauan dan hiasan kepala dari perak. Mata Ihsan membelalak. Ini bukan dunia yang ia kenal. Para penghuni kampung itu menatapnya seolah ia tamu yang telah lama dinantikan. Tatapan mereka lembut namun menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Dari arah balai besar di tengah desa, seorang wanita muncul. Parasnya bagai bidadari, kulitnya pucat bercahaya, rambut hitamnya terurai menyentuh lantai. Ia melangkah anggun dengan mata yang memancarkan aura misterius. Senyumnya seolah menenangkan, namun menimbulkan rasa takut yang merayap ke seluruh tubuh Ihsan. Ihsan? Suara wanita itu memanggil namanya, lembut namun tegas. Ihsan terperanjat. Bagaimana ia bisa mengetahui namanya? Ia mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya kaku. Setiap kali ia berusaha berbicara, suaranya lenyap di udara. Wanita itu terus mendekat, lalu berhenti tepat di hadapannya. Dari dekat keindahan wajahnya benar-benar membuat Ihsan lupa bernapas. Namun di balik kecantikan itu, matanya menyimpan kesedihan mendalam. "Kami menunggumu," ucap wanita itu. "Mulai malam ini, kau adalah bagian dari kami." Tubuh Ihsan bergetar hebat. Aku tidak mengerti," gumamnya nyaris tanpa suara. Tapi wanita itu hanya tersenyum, lalu menoleh pada beberapa pria berbaju hitam di belakangnya. Mereka mendekat, membawa sebuah baki perak berisi mangkuk emas berisi cairan merah seperti darah. Ihsan mencoba berlari, tetapi langkah kakinya berat bagai diikat. Suara gamelan semakin keras, berpadu dengan kidung kuno yang menusuk telinga. Wajah-wajah di sekitarnya tampak semakin aneh, senyum mereka merekah lebar, terlalu lebar hingga membentuk garis menyeramkan. Wanita itu mengambil mangkuk tersebut dan mengangkatnya tinggi, seolah melakukan sebuah ritual kuno. "Minumlah, dan kau akan hidup abadi di negeri ini," ucapnya dengan nada yang terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Ihsan menggeleng panik. Air mata membasahi pipinya. Ia berusaha berteriak, memanggil orang tuanya, memanggil kekasihnya, namun suaranya tak keluar. Dunia seakan menutup telinga untuknya. Terus, ia merasakan sebuah tangan dingin memegang dagunya, memaksa mulutnya terbuka. Cairan merah itu dituangkan, menelusuri tenggorokannya yang tercekak. Seketika pandangannya berputar, tubuhnya limbung, dan suara-suara di sekitarnya berubah menjadi raungan aneh. Di kejauhan ia melihat bayangan kekasihnya menangis, memanggil-manggil namanya, namun bayangan itu perlahan memudar menjadi kabut.
Ketika kesadarannya kembali, Ihsan mendapati dirinya duduk di sebuah balai besar. Pakaian yang ia kenakan kini bukan lagi kemeja lusuh, melainkan jubah hitam bersulam emas. Di sekelilingnya, puluhan pasang mata menatap dengan tatapan tajam. Di sisi kanan wanita cantik tadi duduk anggun, mengenakan mahkota perak. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Selamat datang di kampung kami, Ihsan. Dunia lamamu telah berakhir." Hati Ihsan seolah berhenti berdetak. Ia ingin marah, ingin berontak, tetapi sesuatu di dalam dirinya menolak. Saat ia melihat ke permukaan mangkuk emas yang kini kosong, pantulan wajahnya bukan lagi dirinya yang dulu. Matanya memancarkan cahaya aning, senyum menyeramkan mengembang di bibirnya. Dan pada detik itu, Ihsan sadar ia tidak akan pernah kembali ke dunia manusia. Sejak malam itu, kabar tentang Ihsan menghilang menjadi misteri. Orang-orang hanya menemukan jejak langkahnya yang terhenti di tepi hutan. Mereka tidak pernah tahu bahwa ia telah melangkah ke dunia lain. Kampung Bunian, tempat yang tidak semua manusia bisa kembali darinya. Dan legenda tentang Ihsan akan terus berbisik di antara desir angin, menjadi cerita yang menakutkan bagi siapapun yang nekat kabur ke hutan demi cinta yang tak direstui.